Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 29 Juni 2025. Gereja merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara-saudariku terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus, dua rasul besar yang memiliki pengalaman unik saat mengikuti Yesus. Rasul Petrus dikenal dengan sapaan Simon. Dia adalah saudara Andreas, lahir di Betsaida, Galilea, sebuah kampung di tepi danau Genesaret. Dia dikenal sebagai seorang nelayan ulet. Ia murah hati, jujur, polos. Kepribadian yang sangat menarik perhatian Yesus. Karena itu Yesus berkenan menjadikannya sebagai seorang muridnya. Tapi Simon juga seorang penakut. Ketika Yesus ditangkap, ia menyangkal Yesus. Tapi kemudian ia menyesalinya. Petrus secara resmi mengikuti Yesus ketika ia menyaksikan mujizat penangkapan ikan secara ajaib oleh Yesus. Kata Yesus kepada Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Petrus selalu berkata kepada Yesus, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Pada saat Petrus taat pada Yesus, pada saat Petrus menjalani perintah Yesus, ia mendapatkan berkat ikan yang begitu banyak. Dengan kepercayaan itu Petrus menyaksikan kuasa Yesus. Dan di depan Yesus yang penuh kuasa ilahi itu, Petrus bersujud. Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang pendosa. Kepada Petrus Yesus berkata, jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Setelah itu banyak tugas dipercayakan pada Petrus, termasuk menjadi pemimpin para rasul dan gembala kaum beriman. Kedua, Rasul Paulus, ia lahir di Tarsus. Ia seorang yang terdidik dan terpelajar. Ia seorang Farisi yang istimewa. Kita kenal sebagai penganiaya jemaat Kristen yang kemudian dalam perjalanan ke Damsyik, ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus yang bangkit. Lalu Paulus bertobat. Kemudian menjadi pewarta Yesus yang militan. Perjalanan misinya senantiasa diwarnai dengan berbagai kesulitan dan pertentangan dengan kaum kafir. Di Yerusalem ia ditangkap oleh bangsa Yahudi, lalu dipenjarakan dan ia dibawa ke Roma. Sebab ia naik banding kepada Kaisar. Akhirnya ia dibebaskan. Tidak lama kemudian ia ditangkap lagi dan akhirnya menemui ajalnya sebagai martir di Roma pada tahun 67. Saudara-saudariku terkasih, dua tokoh yang memiliki latar belakang hidup berbeda dan dianggap tidak pantas. Tapi dipilih Yesus untuk menjadi pewarta karya keselamatan.
Mereka dipilih Yesus untuk menjadi rasul-rasul handal karena mereka membuka hati untuk rencana dan hidup mereka. Mereka taat pada apa yang dikehendaki Tuhan pada kehidupan mereka. Mereka bukanlah orang yang luar biasa. Mereka bukanlah orang yang sempurna. Tapi mereka mau dipakai oleh Tuhan untuk hal yang luar biasa. Hari ini kita ingin belajar bersama dari dua tokoh ini. Dua orang sederhana, bahkan pernah membenci dan mengkhianati Tuhan. Tapi dipilih Tuhan untuk menjadi pewarta-pewartanya. Kunci adalah keterbukaan hati mereka untuk dipimpin oleh Tuhan. Ketaatan mereka pada rencana Tuhan pada hidup mereka. Dan ingin selalu berjumpa dekat dengan Kristus. Maka sebagai murid Kristus kita adalah rasul-rasul Kristus yang diutus ke tempat kita masing-masing. Ke tengah keluarga kita, ke tengah komunitas kita, ke tengah masyarakat kita, di tempat kerja kita. Tujuannya agar kita menjadi saksi-saksi kebaikan Tuhan. Dan kunci untuk menjadi rasul-rasul Yesus adalah pertama, keterbukaan hati untuk diubah oleh Tuhan. Untuk dipimpin oleh Tuhan. Kedua, mau terus membangun perjumpaan dengan Tuhan. Dalam doa kita. Membangun keintiman dengan Tuhan. Dan inilah yang menjadi tantangan paling besar bagi kita. Maukah kita diubah oleh Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya? Maukah kita dipimpin oleh Tuhan untuk menjadi rasul-rasulnya? Kita bukanlah manusia sempurna. Kita manusia penuh kerapuhan. Tapi Tuhan memilih kita untuk menjadi saksi-saksinya. Karena itu kita perlu belajar dari dua tokoh besar gereja yang kita rayakan hari ini. Maka teruslah berbuka hati pada rencana Tuhan untuk kehidupan kita. Teruslah untuk taat pada apa yang Tuhan kehendaki pada diri kita. Dan teruslah membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Supaya kita menjadi orang-orang yang memancarkan hidup Tuhan. Percaya, dalam kerapuhan kita, dalam ketakberdayaan kita, Tuhan akan menyempurnakan kita menjadi saksi-saksi kebaikan. Maka seharusnya tidak perlu kita mengatakan, saya tidak mampu, saya tidak bisa. Kedua tokoh itu orang-orang tidak sempurna, tapi dipakai Tuhan. Karena mereka mau terbuka hati. Kalau kita semua memiliki semangat itu, maka dunia ini akan menjadi berubah. Karena semakin banyak orang yang punya hati, punya cinta untuk mewartakan Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.